ada kemanfaatan untuk hutan dan alam sekitar. Kalau ke luar negeri kami ke Atlanta, ke Maroko, ke yang terakhir ke Dubai. Yang menampilkan seni-seni tradisional terutama yang hampir punah. Di suatu tempat yang tersembunyi, terhampar keindahan alam yang begitu memukau. Kehidupan masyarakat setempat yang ramah dan harmonis, keunikan budaya, tradisi, serta keindahan alam dan hasil bumi yang melimpah, membuat tempat yang saya pijaki saat ini menjadi desa wisata yang sangat indah. Selamat datang di sebuah desa yang menyimpan pesona tak tergantikan. Ya, Mekarwangi, Sindangkerta. Bersama saya Adinda Cahyaningrum, this is the exploration of Mekarwangi. Desa Mekarwangi itu terletak wilayah paling jauh atau perbatasan antara Bandung Induk dan Bandung Barat, dan juga sejarah Desa Mekarwangi dari 1980 itu terdiri dari satu desa, yaitu Desa Wangun, dan 1980 itu jadi pemekaran jadi 3 desa, yaitu Desa Wangun yang sekarang Desa Wangun Sari, Weninggalih, dan desa kami ini yaitu Mekarwangi. Dan alhamdulillah tahun demi tahun kemajuan Desa Mekarwangi dapat dilihat dengan banyaknya potensi Desa Mekarwangi. Dan juga nyangkup wilayah Desa Mekarwangi itu terdiri dari 4 dusun dan 15 RW. Untuk potensi dan mata pencaharian warga masyarakat Desa Mekarwangi yang paling pokok itu pertanian dan perkebunan, khususnya di bidang perkebunan yaitu perkebunan teh sama kopi, dan juga pertaniannya tanaman hortikultura, yaitu sayur mayur semua jenis. Alhamdulillah di desa kami ini begitu bagus atau cocok lah. Dan juga khususnya di potensi desa, yaitu selain kopi dan teh yang sudah mendunia, dan juga produksinya juga bisa menyuplai, yaitu mentahannya bisa berupa ceri atau gabah ke luar daerah. Dan juga untuk kualitas itu terbaik kedua sedunia. Mudah-mudahan tahun demi tahun atau kedepannya Desa Mekarwangi lebih maju. Dan juga alhamdulillah selain potensi hortikultura, perkebunan teh dan kopi, juga di sini ada yang lainnya, contohnya lebah madu, penghasil madu, lebah madu, juga banyak sekali sumber daya alamnya. Selain yang tadi saya sampaikan, juga untuk wilayah Desa Mekarwangi itu berada di ketinggian 1.250 mdpl. Dengan itu alhamdulillah Desa Mekarwangi walaupun paling ujung dan paling tinggi, wilayahnya atau suasananya benar-benar adem lah, benar-benar adem. Dan juga untuk proses kedepannya mudah-mudahan dapat
diangkat untuk menjadikan desa kami itu desa wisata, khususnya wisata tematik. Jadi bisa mengangkat sumber daya alam dan potensi-potensi yang ada di Mekarwangi, dikarenakan desa kami ini disebutkan kaya dengan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusia, alhamdulillah di bidang kesenian tradisionalnya juga ada lah, seperti pencak silat, kesenian tradisional, ya ada karinding, calung, dan juga sisingaan. Banyak sekali potensi-potensi yang ada di desa kami ini. Mekarwangi memiliki hasil bumi yang melimpah, seperti sayur mayur, teh, dan kopinya yang sudah mendunia, hingga madu murni dari lebah madu. Saya berkesempatan untuk datang mengunjungi beberapa tempat tersebut, untuk melihat dan menanyakan secara langsung bagaimana proses bisnis hingga pendistribusian produk mereka. Petani yang mulus, pertaniannya lancar, aman, harga biasa, pasaran. Kalau tomat sekarang alhamdulillah harga lagi bagus, kurang lebih per harga 1 kilo sekarang nyampe di petani di kisaran 4.000-5.000 rupiah. Kalau nanam kurang lebih 5.000 pohon, itu keluarnya kurang lebih nyampe, kalau pertaniannya bagus, pertumbuhannya nyampe 6 ton, kurang lebih 6 ton. Kalau dikalikan sama 4.000, 5.000 kurang lebih per 6.000 pohon 30 juta. Yang mana kalau keluhan sih seperti kayak gini nih, ini kan keluhan petani. Biasanya ini kalau musim hujan tanaman tomat pada lodoh. Kalau kata orang Sunda mah ya lodoh kering gitu. Kalau yang bagus mah alhamdulillah biasanya per 1 pohon keluar 2 kilo 1 pohon. Yang mana kalau udah panen di sini kan dibawa ke gudang. Saya pasarin ke pasar Tangerang, kurang lebih tiap hari. Barang-barangnya kan bermacam-macam, ada sampo, engkol, tomat, cabai keriting, rawit merah, buncis, sama semua yang ada di Desa Mekarwangi saya bawain. Kurang lebih per hari saya punya barang kalau musim hujan adalah 10 ton per hari. Cuman kalau sekarang kan musim kemarau, barangnya agak kurang. Petani jarang yang nanam, soalnya permodalan kan kalau musim kemarau agak melambung gitu Pak. Kalau sekarang paling per hari nyampe 6 ton campur-campur, ada tomat, sampo, sama engkol, cabai keriting, sama rawit merah gitu. Keluhan bagi pedagang, khusus saya sebagai pengepul barang, alhamdulillah kalau sekarang barang lagi pada bagus harganya. Cuma yang dikeluhin kebanyakan dari petani gitu. Soalnya dari petani yang banyak ngeluhin harga obat-obatannya semakin mahal gitu. Soalnya dari pemerintah kan subsidi cuman pupuk doang, pupuk Poska, Urea, TSP. Kalau yang obat-obatan nggak ada subsidi dari pemerintah. Kami di sini mengelola hasil kopi Mekarwangi ini semenjak 2010 sebenarnya. Kopinya ada banyak varietasnya sih, ada Segara Rutang dan lini S795. Semenjak 2010 banyak juga hasilnya, dari kalau per tahun itu bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 ton, namun nggak kami olah sendiri, tapi banyak juga yang beli dari luar, misalkan dari Pangalengan juga yang datang ke sini gitu.
karena harga kopi nggak, karena mahal jadi nggak dibeli sama kami semua. Nah, yang kami jual yang lokalnya itu kita jual ke kopi shop yang ada di Indonesia, itu dari Bandung, Jakarta, Jogja sama Bali sampai sana. Kalau ke luar negeri kami ke Atlanta, ke Maroko, ke yang terakhir ke Dubai. Kami mendapatkan penghargaan terakhir di Paris, Prancis tahun 2018-2019, penghargaan kedua mendapat di sana. Alhamdulillah ada pengakuan dari internasional. Itu artikelnya juga ada di sana. Itu seperti itu. Namun yang jadi kendalanya yang pertama kurangnya penyuluhan mungkin di bidang perkebunan. Misalkan tata cara budidaya kopi yang baik dan benar itu seperti apa, cara pengelolaannya, terus panennya juga. Terus panennya kadang-kadang warga masyarakat kami masih yang kuning udah dipanen, padahal yang namanya panen kopi yang untuk menjaga kualitas kita harusnya petik merah ya. Kecuali ada kopi yang yellow caturra jadi matangnya itu kuning nggak merah gitu. Awal berdirinya itu tahun 1973, turun-temurun dari almarhum kakek saya. Kenapa kami bergerak di bidang madu? Karena mirisnya melihat alam yang sekarang mulai rusak, gundul atau alih fungsi. Kita bergerak di budidaya lebah, mencari intinya mencari keuntungan juga, tapi ada kemanfaatan untuk hutan dan alam sekitar. Contohnya untuk melestarikan alam, untuk menjaga mata air dan sebagainya, dan untuk menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat yang sering berada di hutan. Kita memproduksi madu bukan hanya budidaya lebah, bukan hanya madu aja. Ada bee pollen, royal jelly, dan propolis. Sebelum berdirinya tempat ini, kita awal mulanya itu tanam vegetasi. Karena kunci utama untuk budidaya lebah itu adalah di vegetasinya. Kalau tanpa ada vegetasi kemungkinan lebahnya pun gak ada dan produksinya pun gak ada juga. Mulai memproduksi di tahun 2016 kita udah berjalan untuk menghasilkan produksi madu. Setelah masa musim panen di Jawa Barat itu, musim kalianda itu hanya 6 bulan, dari Januari sampai Juli. Setelah bulan November dan Desember lebah masuk ke kotak, kita melakukan pemanenan di awal Januari. Karena dari bulan November dan Desember itu lebah udah otomatis pada masuk ke dalam stup. Kita mulai panen. Kita di sini kelola kurang lebih 100 kotakan lah. Dari satu kotak bisa menghasilkan 2 sampai 5 kilo. Itu minimalnya, dihitung minimal per 2 minggu. Dan kita kemas, kita ada yang dikemas cair, ada yang dikemas sarang juga. Dan untuk pemasaran alhamdulillah kita kebanyakan ke Jakarta. Kendala yang kita alami sekarang lahan vegetasi, sempitnya untuk menanam vegetasi dan menyimpan kotak-kotak lebah. Karena sudah banyak juga yang menanam sayuran di areal kehutanan. Untuk di sini ini pabrik teh hijau ya. Untuk pengolahan teh hijau ini bahan bakunya. Terus masuk ke layuan. Setelah dilayu keluar masuk Jackson untuk membentuk partikel. Nah, setelah interval 30 sampai 35 keluar dari Jackson masuk ke rontogan. Itu pengeringan
pertama. Nah, yang pengeringan terakhir ada 2 macam, masuk bolti dan repeat roll. Nah, kalau bolti interval jamnya 8 jam sampai kering. Kalau repeat 2 jam bisa kering. Ya, untuk kendala saya ceritakan, kemungkinan kalau musim kemarau gitu kan produksi pasti menurun dari para petani, dan pengolahan juga bisa 1-2 harinya bisa baru ngolah gitu. Karena musim kemarau itu produksi bisa menurun gitu. Terus kalau misalkan lagi kita menjalankan produk pengolahan, dikala kadang-kadang ada stagnasi dari padamnya listrik gitu. Nah, kita bisa henti sejenak gitu. Dilanjut lagi kalau misalkan listriknya udah nyala lagi. Untuk pengiriman mungkin ini sebagian besar ke Jawa. Selain hasil buminya yang melimpah, Mekarwangi juga membawa kita kepada seni tradisionalnya yang masih melekat kental dan bisa membawa kita untuk selalu menikmati juga menghargai warisan budaya nenek moyang. Salah satu yang cukup terkenal di sini adalah pencak silat dan seni karawitan yang sudah berdiri sejak lama dan masih bertahan hingga sekarang. Saya dari Padepokan GMS, GMS Giring Medal Saputra. Alhamdulillah dari pertempatan Padepokan ini di Mekarwangi, Kampung Situ Sumur, RT 1, RT 3, RW 13 mengadakan kesenian itu sejak 2018 lah, baru awalan. Kita baru ngadain, belum tingkat tinggi. Alhamdulillah prestasi yang sudah dikembangkan oleh anak-anak silat di sini, baru ikutan event-event seperti Pasanggiri, KBB antar kecamatan. Alhamdulillah peringkat baru merangkap gitu. Untuk hal silat mungkin ada yang lain seperti Abah di sini bikin kreasi seperti bikin apa gitu dari kayu, itu di situ banyak hal-hal yang positif. Kami di sini para pesilat bukan untuk mendirikan suatu kekerasan, tapi untuk silaturahmi, untuk persaudaraan se-Indonesia. Sanggar Seni Mustika Wangi ialah sanggar seni yang menampilkan seni-seni tradisional, terutama yang hampir punah. Itu juga bukan hanya kesenian, juga permainan anak-anak zaman dulu atau kaulinan barudak zaman dulu di sanggar seni ini ditampilkan. Seperti diantaranya ada egrang atau jajangkungan, ada galah, ada bedilan dari sarenteng bambu, ada dari itu cangkang jeruk, pokoknya ada beberapa macam. Sanggar Seni Mustika Wangi ini berdiri sejak tahun 2013. Isinya para nayaga atau para personil, termasuk pengurusnya.
51 orang kurang lebih. Juga Sanggar Seni Mustika Wangi ini merupakan objek wisata tematik. Juga di Sanggar Seni ini diliputi pegunungan, kebun-kebun, sehingga suasana masih sangat asri. Juga kegiatan-kegiatan Sanggar Seni ini, jadi biasa kalau ada panggilan di hajatan atau di mana aja itu. Tapi kami di sini juga ada kendala karena fasilitasnya jadi sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah gitu, karena seperti di dalam rumah tangga anak-anaknya atau bawahan kepala rumah tangga itu kalau nggak ada perhatian dari kepala keluarga atau dari ayah ibunya, maka anak-anak itu nggak mungkin tercapai cita-citanya. Walaupun anak-anak itu cita-citanya mau jadi dokter, jadi tentara, polisi dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada perhatian dari orang tua, nggak mungkin tercapai. Di tengah gemuruh kota modern, Mekarwangi merupakan sebuah oase yang membawa kita kembali ke akar kehidupan. Disinilah tempat di mana nilai-nilai luhur warisan tetap terjaga, di mana kesederhanaan dan kegembiraan beriringan, dan di mana perubahan dibangun bersama, serta keindahan alam yang selalu tercipta. Mari kita renungkan dan nikmati warisan yang telah kita saksikan, yang terinspirasi oleh semangat yang mereka miliki. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya menelusuri keajaiban desa yang luar biasa ini. Sajauh ning panginditan satebihing leleng kahar heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya cara